Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita, Selasa 17 Januari 2023. Hari ini kita peringati Santo Antonius Abbas. Ia dari keluarga yang sangat kaya raya, termasuk dari pemuda yang sangat mapan. Namun ayah dan ibunya meninggal ketika ia masih muda. Ketika usia 20 tahun, ia mewarisi seluruh harta besar kepada orang tuanya. Namun ia tergerak oleh kata-kata Injil. Jika engkau ingin menjadi sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Sabda ini sungguh mengukuhkan, mempengaruhi niat atau hidup Santo Antonius. Maka ia membagikan hartanya kepada orang-orang miskin dan kemudian memasuki cara hidup bertapa agar lebih dekat pada Tuhan. Ia sungguh-sungguh menepati janji itu dan hidupnya semakin rohani. Ia mati raga dan menghayati kemiskinan dengan sungguh. Ia berdoa, meditasi dan bertapa. Hidup tapanya mengantar Antonius kepada suatu tingkat hidup rohani yang tinggi dan menjadikan dia seorang pendoa yang ulung, sehingga banyak orang datang kepadanya untuk minta bimbingan. Ia memberikan petunjuk-petunjuk kepada orang-orang yang datang kepadanya. Salah satu petunjuknya demikian: kamu mengetahui pandangan-pandangan setan yang menyesatkan. Kamu mengetahui kekuatan dan kelemahan setan. Maka semua itu percayakanlah dirimu seutuhnya kepada pelukan cinta kasih Kristus. Percayalah, kamu akan menang atas kejahatan. Ia sebagai pertapa menjadi rujukan bagi hidup rohani orang-orang sekitar itu. Ia meneguhkan, menghibur saudara seiman untuk tetap hidup dari tantangan kaum penyesat. Kita bersyukur atas orang kudus ini dan mohon agar kita pun dimampukan untuk hidup selalu menjalankan kehendak Tuhan. Bacaan Injil yang menjadi bahan permohonan kita berbicara soal hari Sabat. Ketika Yesus dan para murid melewati ladang gandum, murid-murid memetik butir gandum dan memakannya. Orang Farisi mempermasalahkannya. Maka Yesus berbicara dengan tegas, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat. Saudari-saudariku terkasih, saya mengajak untuk melihat bagaimana terbentuknya hukum-hukum itu. Dan kita harus melihat di balik itu apa yang mau disampaikan oleh Tuhan. Kita tahu hari Sabat dan larangan bekerja latar belakangnya sangat cinta kasih. Karena pada waktu itu binatang, budak belian dan budak tawanan boleh dipekerjakan sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan. Tidak ada waktu untuk istirahat. Maka diadakanlah aturan larangan hari Sabat agar budak-budak itu dan binatang bisa beristirahat.
Dan sambil beristirahat, mereka diajak untuk memuliakan Tuhan. Sehingga selain memberi kesempatan istirahat kepada budak dan binatang, kita semua diajak mengarahkan hidup dan pandangan kepada Tuhan. Kalau tindakan hari Sabat itu menyelamatkan, menyenangkan, maka tidak perlu takut untuk melanggarnya. Ambil contoh, kita mau ke gereja pada hari Minggu, dan itu satu-satunya misa hari Minggu. Di tengah jalan ada kecelakaan, dan orang itu butuh pertolongan, lalu kita mengantarnya sampai ke rumah sakit, mengurusnya sampai beres, dan misa sudah selesai. Tidak perlu takut, karena cinta kasih lebih penting daripada hari Sabat. Maka kita harus tahu dulu di balik semua hukum dan aturan itu apa yang mau disampaikan. Dan itulah yang harus kita usahakan bila ada pertentangan antara milih ini atau milih itu. Tetapi bila tidak ada tantangan, tidak pilihan, kita harus pergi memuliakan Tuhan. Dengan demikian jelas kita diajak untuk tidak sembarangan atau tidak kaku mengikuti hukum dan aturan, tapi bertanya di balik itu apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Maka mari bersama-sama kita mencermati dan mengutamakan hukum Tuhan daripada yang lain, agar akhirnya semuanya bisa kita laksanakan sesuai dengan kehendaknya. Semoga kita mampu untuk mengutamakan kehendak Tuhan daripada hukum dan aturan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau senantiasa memberikan kepada kami kesempatan untuk memilih yang terbaik, yakni cinta kasih daripada hukum dan aturan. Kami juga berdoa untuk umat-Mu yang sakit, semoga Engkau sembuhkan. Yang punya berat Engkau bantu, ringankan. Yang punya persoalan Engkau urai. Kami juga bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah membebaskan adik kami Nawanto dari segala kesakitannya. Engkau telah menyatukannya dalam bilangan para kudus-Mu di surga. Kami percaya dia Engkau rengkuh untuk bertemu dengan Yesus sendiri, dengan Bapak dan Ibu, dengan keponakan saya yang telah mendahulunya. Kami sedih, tetapi kami percaya ia telah kebebaskan dari segala kesakitannya. Maka terimalah dalam bilangan para kudus-Mu di surga. Kuatkan istri dan anak-anaknya agar tetap tabah setia menghadapi situasi ini. Kami mohon berkat dan rahmat-Mu untuk seluruh acara pemakaman besok, supaya lancar, tidak ada halangan, dan Nawanto boleh beristirahat dalam damai bersama-Mu. Dan semoga Engkau senantiasa memberkati kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, lewat renungan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada panjenengan semua yang telah mendukung doa bagi adik saya Nawanto, yang tadi pagi jam 3.43 dibebaskan dari semua penyakitnya, disembuhkan dan dihantar oleh Bapa menghadap dalam surga. Saya yakin ia telah beristirahat dalam damai. Masih mau dukung doa untuk keluarganya, istri dan anak-anaknya. Semoga tabah menghadapi ini semua. Dan biarlah Nawanto menjadi pendoa bagi keluarga dan bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih untuk doa-doanya. Perhatian. Semoga Tuhan membalas panjenengan semuanya.
Dan akhirnya semoga kita sekalian senantiasa tetap setia dalam iman pada Yesus Kristus Tuhan kita. Akhirnya selamat pagi, selamat merenungkan. Tuhan memberkati.